Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irvando dengan NIM 289215038 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Darmayinis SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Pengertian industri, semua sektor yang menghasilkan nilai tambah. Secara sederhana industri dibagi dua. Yang pertama industri jasa, kedua perdagangan, ketiga pemerintah, perbankan dan asuransi, persewaan dan jasa lainnya. Kedua, industri yang menghasilkan barang, industri pengelolaan, pertanian, pertambangan, konstruksi, air, gas dan listrik. Slide selanjutnya. Implikasi dari kegiatan industri. Yang pertama, industri pengelolaan berdampak sangat luas dan mendalam terhadap sektor ekonomi lainnya. Investasi, inovasi, dan berbagai macam kegiatan produk beragam. Yang kedua, pertumbuhan pabrik, bahan baku, energi, tenaga kerja, jasa perdagangan, perbankan, konsultan, ahli hukum, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja yang diperlukan juga beragam, berketerampil, tidak terampil, administrasi, manajer, tenaga produksi, dan lain-lain. Dan yang keempat, barang baru, menimbulkan permintaan turunan dan membutuhkan bantuan lembaga lain. Membawa perubahan sikap, kelakuan, nilai-nilai individu dan masyarakat. Bekerja di pabrik tidak sama dengan bekerja di sektor pertanian, produktivitasnya. Selanjutnya, tujuan industrialisasi. Yang pertama, perubahan struktur ekonomi. 1. Terjadinya penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dan secara ekonomi masyarakat akan lebih makmur. Kedua, perubahan struktur ekonomi ditandai oleh meningkatnya adil sektor industri dalam pendapatan nasional. Ketiga, tujuan lain adalah membuka kesempatan kerja, mengelola SDA yang tersedia, menghasilkan devisa, meningkatkan keterampilan TK, mendorong peningkatan pendidikan masyarakat sampai menuntut tenaga terampil dan profesional. Slide selanjutnya, tujuan industrialisasi. Yang kedua, pendalaman produk yang dihasilkan. Pertama, produk yang dihasilkan semakin besar produk modal dan media. Yang ketiga, produk semakin beragam, produk differentiation. Pertama, produk baru atau permintaan baru. Kedua, kebutuhan bervariasi. Ketiga, bahan alamiah atau sintetis. Keempat, proses industrialisasi, kebutuhan yang berasal dari industri pengelolaan. Yang kelima, pakaian, aksesoris atau bandingkan wanita desa, buruh tani dengan pegawai kantoran. Keenam, alat rumah tangga, itu rumah tradisional dengan rumah gedongan di kota. Ketujuh, mebel, alat penerangan, olahraga, alat transportasi, otomat hanya dengan uang receh, alat komunikasi, email, TS, internet, bungkus nasi, daun pisang, atau kertas kedap air. Selanjutnya kita ke strategi industrialisasi. Dibagi menjadi dua, yaitu industri pengganti impor, yang kedua industri promosi ekspor atau yang biasa disebut outward looking. Selanjutnya kita ke industri pengganti impor atau inward looking, berorientasi kepada pasar dalam negeri. Yang kedua, mengutamakan barang-barang olahan untuk pasar dalam negeri. Yang ketiga, impor dibatasi atau dilarang. Keempat, industri dalam negeri dilindungi dengan kebijakan proteksi. Yang kelima, barang yang diimpor sejauh mungkin diusahakan tidak diimpor lagi, tetapi dipenuhi dengan produksi di dalam negeri. Selanjutnya kita ke industri promosi ekspor atau yang biasa disebut outward looking, berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri. Yang kedua, ekspor komoditi primer secara berangsur-angsur diganti dengan ekspor komoditi yang sudah diolah di dalam negeri. Yang ketiga, sambil memenuhi kebutuhan dalam negeri, dilakukannya pula ekspor hasil industri pengelolaan dalam negeri. Yang keempat,
Dikembangkannya industri-industri yang selama ini belum ada tetapi mempunyai dua fungsi. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang kedua, mempunyai keuntungan kooperatif untuk dijual ke pasar internasional. Selanjutnya kita ke pertimbangan dalam mengambil strategi industri pengganti impor. Yang pertama, sumber ekonomi atau bahan baku dan tenaga kerja relatif cukup tersedia di dalam negeri. Yang kedua, respon permintaan terhadap barang-barang industri dari negara terbelakang masih rendah. Yang ketiga, diharapkan dapat mengurangi akibat ketidakstabilan pasar internasional terhadap pasar di dalam negeri. Yang keempat, untuk mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Yang kelima, potensi permintaan di dalam negeri memadai. Yang keenam, dengan berkembangnya industri di dalam negeri, diharapkan kesempatan kerja terbuka luas. Yang ketujuh, kemungkinan mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedelapan, devisa dapat dihemat atau paling tidak penggunanya lebih kepada hal-hal yang produktif. Selanjutnya kita kelemahan strategi industri pengganti impor. Yang pertama, kemungkinan timbul eksternal diskonomik pada bahan baku dan TK. Yang kedua, produk tidak dikaitkan dengan kemampuan bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, akibat ketidakstabilan internasional belum tentu teratasi oleh karena sifat ketergantungan dapat berubah. Yang keempat, strategi ini masih membutuhkan penjabaran ke dalam berbagai kebijakan. Kelima, walaupun potensi permintaan di DN cukup luas, tetapi masih ada faktor lain yang lebih menentukan produk, jumlah, teknologi, konsumen, politik harga. Keenam, kesempatan kerja meningkat dengan konsekuensi teknologi produksi lebih mengutamakan teknologi pada karya. Ke-8, nilai tambah dapat meningkatkan tetapi beberapa industri dapat menilai tambah negatif bila dibandingkan dengan nilai tambah industri yang sama di pasar internasional. Ke-8, devisa dapat dihemat tetapi untuk memproduksi barang tertentu masih diperlukan kandungan impor yang lebih tinggi. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.